Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista, NIM 2022 103 011, Prodi S1 Gizi. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul tentang investigasi KLB atau wabah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video ini sampai selesai ya. Investigasi KLB atau wabah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, definisi KLB atau wabah. Kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Sedangkan wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, tujuan investigasi KLB atau wabah. Tujuan investigasi KLB atau wabah dilakukan untuk mengidentifikasi cara penanggulangan penularan suatu penyakit agar penyakit tersebut tidak meluas dan menimbulkan kematian yang lebih banyak. Menurut Huang tahun 2004, secara umum terdapat 4 tujuan utama dalam investigasi KLB atau wabah. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi agen penyebab terjadinya KLB atau wabah. Yang kedua, mencari sumber infeksi dan cara penularan berdasarkan deskripsi orang, tempat, dan waktu. Yang ketiga, memformulasikan rekomendasi untuk mencegah penyebaran KLB atau wabah. Dan yang keempat, menemukan faktor risiko. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, alasan dilakukan investigasi KLB atau wabah. Pengungkapan adanya KLB atau wabah yang sering dilakukan adalah dengan melakukan analisis data surveillance rutin, data laporan penyakit atau adanya laporan petugas, tamu atau warga tentang adanya peningkatan atau kejadian suatu penyakit atau kematian di wilayahnya yang lebih dari keadaan biasanya. Berikut beberapa alasan dilakukannya investigasi adanya kemungkinan KLB atau wabah sebagai berikut. Alasan yang pertama yaitu untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan. Penanggulangan dan pencegahan ini adalah untuk pengendalian KLB atau wabah dalam upaya untuk mencegah penyebaran dan terjadinya kasus tambahan. Alasan yang kedua, adanya kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui sifat agen demi mencegah KLB atau wabah dengan sumber yang mirip. Selain itu, investigasi KLB atau wabah juga dapat menjadi sarana yang tepat untuk melatih kemampuan staf kesehatan untuk menganalisis situasi. Melakukan investigasi KLB atau wabah dengan skala kecil dapat membantu staf kesehatan memperoleh pengalaman dan kepercayaan diri untuk menangani kasus dengan skala besar. Alasan yang ketiga, pertimbangan program. Dengan melakukan investigasi KLB atau wabah, informasi yang diperoleh dapat memberikan kewaspadaan diri terhadap mekanisme transmisi penyakit. Hal ini dapat memberikan pertimbangan terhadap program untuk mencegah tersebarnya infeksi. Alasan yang keempat, kepentingan umum dan ekonomi. Investigasi KLB atau wabah yang dilakukan segera akan memberikan keuntungan secara ekonomi dengan menekan biaya perawatan dan fasilitas kesehatan untuk pasien yang terkena infeksi. Selain itu, penurunan angka kesakitan dan kematian hewan juga berkaitan dengan ekonomi suatu daerah tertentu. Alasan yang kelima, keresahan masyarakat. Suatu penyakit yang meresahkan masyarakat, terutama penyakit-penyakit baru yang belum dikenal masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir,
penyakit yang berpotensi KLB atau wabah. Adapun jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB atau wabah pada manusia dan hewan telah diatur masing-masing pada Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Pertanian. Keduanya telah menetapkan ada 17 penyakit. Berikut adalah rinciannya. Pada manusia, Permenkes nomor 1501 tahun 2001. Yang pertama avian influenza, yang kedua rabies, yang ketiga antraks, yang keempat leptospirosis, yang kelima swine influenza, yang keenam campak, yang ketujuh polio, yang kedelapan difteri, yang ke-9 DBD, yang ke-10 kolera, yang ke-11 pes, yang ke-12 pertusis, yang ke-13 hepatitis, yang ke-14 meningitis, yang ke-15 yellow fever, yang ke-16 chikungunya, yang ke-17 malaria. Sedangkan pada hewan Kementan nomor 4026 tahun 2013, yang pertama avian influenza, yang kedua rabies, yang ketiga antraks, yang keempat leptospirosis, yang kelima swine influenza, yang keenam salmonellosis, yang ketujuh bovine TB, yang ke-8 toxoplasmosis, yang ke-9 brucellosis atau B. abortus, yang ke-10 brucellosis atau B. suis, yang ke-11 Nipah, yang ke-12 para TB, yang ke-13 Campylobacteriosis, yang ke-14 Cisticercosis, yang ke-15 Q. fever, yang ke-16 BSE, dan yang ke-17 RVF. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai materi investigasi KLB atau wabah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to